Aku menikahi suami kakakku. Semua terpaksa kulakukan karena kakakku koma setelah melahirkan anaknya. Setelah persalinan kakakku koma, kata dokter tidak tahu kapan sadarnya, bisa jadi tidak ada harapan hidup. 6 bulan sudah kakakku koma, kondisinya semakin menurun, tapi aku tetap berusaha merawat dia dengan baik. Aku selalu berdoa agar dia bisa sadar kembali. Aku pun menggantikan tugas kakakku, merawat anaknya. Semua keperluan anaknya aku yang mengurus. Aku sudah sangat sayang pada ponakanku itu seperti anakku sendiri. Tiba-tiba ibuku mengajakku bicara serius. Risa, kakak kamu kondisinya semakin menurun. Putri dan Aslan butuh orang yang mengurus secara tulus. Hanya kamu yang bisa tulus merawat mereka. Dan juga kakak kamu. Aslan juga butuh pendamping. Ibu mau kamu turun ranjang untuk menggantikan posisi kakakmu. Ibu mohon nak, cuma kamu yang bisa tulus dengan mereka semua. Menikahlah dengan Aslan ya. Enggak bu, aku nggak bisa. Sama aja aku merebut suami kakakku sendiri bu. Aku nggak sanggup melakukan ini. Ibu mohon nak, apa kamu nggak kasihan sama Putri? Dia butuh sosok ibu yang bisa merawat dia 24 jam. Ibu mohon ya Risa. Mendengar permintaan ibu, aku sangat tersentuh dan terpaksa setuju. Kak Aslan pun mau menikah denganku demi anaknya. Kami pun melangsungkan pernikahan, tapi malam pertama aku sama sekali tidak disentuh dengan suamiku. Dia memilih tidur dengan istri pertamanya. Aku harus sabar dan kuat menjalani pernikahan ini. Aku harus berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk Putri. Setelah 2 bulan menikah, barulah suamiku bisa bersikap layaknya suami pada istrinya. Kami mulai saling mencintai. Karena keadaan kakakku yang masih koma, suamiku putus asa. Dia memilih salah satu di antara kami. Suamiku memilih aku. Aku tetap mengusahakan kesembuhan kakakku. Aku merawat dia dengan baik, selalu menjaga dia. Aku harap kakakku akan segera pulih. Tapi sudah bertahun-tahun kakakku belum sadar. Dia masih koma. Putri sudah tumbuh besar. Sekarang dia sudah sekolah SD. Aku selalu mengajarkan Putri untuk mendoakan ibunya. Aku pun mengatakan yang sebenarnya, kalau aku hanya ibu tirinya. Hingga 7 tahun kakakku koma, dia belum sadar. Aku sekarang hamil setelah 6 tahun menikah. Kami sangat bahagia dan tentram. Tiba-tiba aku mendengar suara berisik dari kamar kakakku. Siapa yang jatuhkan barang-barang di kamarnya? Aku takut ada maling. Aku segera mengecek. Alhamdulillah, kakakku sudah sadar setelah 7 tahun koma. Aku bahagia sekali. Aku membantunya keluar dari kamar, karena dia harus menyesuaikan badannya. Dia masih lemah dan jalan pun masih susah. Dia kaget melihat foto pernikahan aku dan suamiku. Dia marah besar, sampai pingsan. Dia kecewa denganku. Dia benci dan akan mengusirku dari rumah itu. Tapi suamiku melarang dan memberitahu kalau dia sudah diceraikan 6 tahun yang lalu. Suamiku meminta agar kakakku keluar dari rumah ini. Aku memohon pada suamiku agar jangan mengusir kakakku karena dia masih sakit dan juga ibu dari Putri. Aku memilih pergi dan biarkan mereka bersatu lagi. Aku tidak tega melihat kakakku sedih dan tersakiti seperti ini. Suamiku tentu tak membiarkan aku pergi karena istri yang sah adalah aku, bukan kakakku lagi, dan kami pun saling mencintai. Tapi aku tetap pergi agar mereka bisa bersama lagi dan bahagia. Aku pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suamiku. Aku akan merawat anakku sendiri setelah lahir. Aku harus bisa demi kakakku. Aku pergi jauh dari rumah agar tidak bisa ditemukan suamiku. Aku menjual semua perhiasanku untuk biaya hidup. Walau aku sangat kesulitan dalam menjalani hidup, kondisi hamil tanpa suami, aku harus berbohong pada lingkungan baruku kalau suamiku pergi merantau. Setelah aku diterima baik, aku bisa hidup dengan tenang. Aku melahirkan dibantu tetangga, mereka yang bantu aku. Aku pun berjualan online untuk menyambung hidup. Sudah 1 tahun, aku hidup dengan anakku. Aku bersyukur suamiku tidak bisa menemukan aku di sini. Aku berharap mereka sudah bahagia di sana. Masih pagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku pun membukanya. Aku terkejut, ternyata itu suamiku dan Putri. Mereka berhasil menemukan aku. Suamiku menceritakan apa yang terjadi setelah aku pergi. Dia tidak bisa kembali lagi dengan kakakku. Kakakku bukan ibu yang baik untuk anaknya sendiri. Dia kasar, dia tidak perhatian, selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Suamiku tidak bisa menerima dia lagi.
Suamiku hanya mencintai aku dan tidak akan bisa menduakan aku. Akhirnya, aku mau kembali pada suamiku. Kami hidup bersama lagi. Tapi kakakku tentu tidak terima dengan hal ini. Dia punya niat jahat ingin melabrak aku agar aku dituduh pelakor oleh tetanggaku. Aku dan suamiku diusir karena mereka termakan fitnah dari kakakku. Suamiku marah besar. Dia langsung mengusir kakakku dari rumah. Dia tidak lagi diizinkan tinggal, hanya boleh bertemu anaknya saja. Setelah semua kejadian pahit ini, akhirnya keluargaku bisa kembali utuh dan bahagia, walau aku dibenci oleh kakakku sendiri. Entah sampai kapan.